Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan kelas senior. Hari ini kita akan belajar di bab yang ke-12 yang mengambil tema bijaksana menghadapi masalah keluarga. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kami bisa bersekolah minggu. Tema hari ini kami akan belajar tentang permasalahan dalam keluarga. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya di dalam hidup kami. Lewat pembacaan firman, lewat renungan yang akan kami dengarkan, bila kami semua yang menyaksikan tayangan ini menjadi kuat, menjadi memahami bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga ada solusinya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di 1 Korintus 7 ayat 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Ini memang panjang, tetapi ini tidak bisa diputus atau kita ngambil beberapa poin saja karena ini dalam satu rangkaian renungan yang tidak terputus. Kita akan baca 1 Korintus 7 ayat 1 sampai yang ke-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahwa percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan padamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seseorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak dapat menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kita sudah belajar tadi tentang 1 Korintus 7 ayat 16, kita sudah membacanya. Rasul Paulus memberikan satu pelajaran yang penting tentang perkawinan. Bagaimana dengan anak-anak remaja, teman-teman remaja dan pemuda, merasa bahwa ini bukan untuk Anda? Oh jangan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mempersiapkan perkawinan. Bukan hanya itu saja, bagaimana saat menghadapi permasalahan dalam keluarga. Apakah anak-anak boleh terlibat atau tidak? Boleh dan harus terlibat. Anak-anak harus tahu permasalahan keluarga. Jangan disembunyikan. Karena apa? Supaya anak-anak pun dapat membantu meringankan beban keluarga. Tergantung permasalahannya ya. Tetapi saat permasalahan itu terjadi dalam keluarga, anak-anak pun harus dilibatkan, tapi dengan cara yang bijaksana, cara yang apik. Harus mengetahui keadaan keluarga atau keadaan orang tua yang sebenarnya, sehingga mereka bisa bersikap bijak,
bersikap apik dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga. Ada 4 hal yang dalam buku murid kita diambil menjadi contoh permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga. 4 hal ini kebanyakan sering terjadi, jadinya kita akan membahas 4 hal ini. Padahal sebenarnya permasalahan keluarga itu banyak sekali. Tetapi kita akan mengambil topik 4 ini saja. Yang pertama, permasalahan keluarga disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Saya bertumbuh dalam keluarga yang beda keyakinan. Papa saya Muslim, mama saya Kristen. Dan kami berempat bertumbuh dalam keluarga yang berbeda agama. Dan itu rasanya tidak enak. Bukan berarti bapak saya memaksa-maksa saya, tidak. Tidak pernah. Bapak saya nggak pernah memaksa kami untuk ikut keyakinannya. Mama pun merasa bahwa mama mengajari hal-hal yang sering dia lakukan. Jadi kan kita melihat mama berdoa, mama membaca firman Tuhan. Dari kecil pun kami dididik dengan bagaimana kita berdoa, pergi ke gereja. Jadi dari situlah kami mulai bertumbuh percaya sama Tuhan Yesus. Sedangkan bapak pun tidak pernah memaksakan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah orang-orang di sekeliling bapak saya yang merasa bahwa punya anak 4 perempuan semua, kenapa malah ikut mamanya. Selalu berpikiran nanti kalau kamu mati, siapa yang doain kamu? Itu selalu dari kecil saya mendengarkan itu. Pernah saya dulu tinggal di Jakarta, saya dan keluarga liburan ke Klaten dan datang ke keluarganya bapak saya. Diiming-imingi macam-macam, akhirnya diajak untuk berdoa cara mereka, beribadah bagaimana cara mereka. Ya saya ngikutin gerakannya saja, tetapi hati saya nggak ngerti apa-apa. Sampai pulang ke Jakarta, saya cerita sama mama saya, aku di Klaten begini. Mama saya langsung marah gitu kan sama bapak saya. Kenapa anak dipaksa-paksa begini? Bapak saya bilang, saya nggak maksa. Dia pergi ke rumah salah satu nenek saya, dan dia seperti itu. Jadinya, cuma anak-anak yang pusing. Tapi di semenjak itu, kalau salah satu dari kami diajak pergi ke Klaten, mama saya langsung ikut. Sampai kami dewasa pun, kami masih menghormati bapak. Saat dia bersembahyang, saat dia berdoa, anak saya pun paham kalau akunya sedang berdoa. Jadi tidak boleh diganggu. Dan hidup keluarga kami pun biasa saja, tetapi permasalahan perbedaan agama ini sungguh sangat menyakitkan. Saat saya di keluarga bapak saya merasa nggak nyaman, karena saya merasa beda sendiri. Saat mereka mulai membicarakan agama saya dengan orang-orang yang kadang-kadang nggak benar, sebenarnya bukan ajaran agamanya yang nggak benar, tapi oknumnya kan. Kita sadari bahwa walaupun orang Kristen pun ada orang Kristen yang nakal gitu kan, tapi semuanya dipukul rata bagi orang yang tidak suka. Kadang-kadang juga seperti diremehkan, tidak dianggap. Padahal kami sekeluarga adalah anak dari anak laki-laki tertua. Dan mereka harusnya manggil lebih hormat kepada kami gitu kan. Tapi kenyataannya ya nggak seperti itu. Diremehkan, dikucilkan, tidak dianggap, itu hal makanan sehari-hari istilahnya. Sampai timbul kepahitan di hati saya kepada mereka. Puji nama Tuhan, saya mulai belajar mengasihi. Setelah saya mulai lebih besar, umur 20-an awal, saya mulai mengikuti KKR, kesembuhan ilahi juga, terus pemberesan hati nurani. Hal kepahitan yang paling pahit bagi saya adalah keluarga bapak saya. Sampai saya bisa mencabut itu semua, saat bertemu sama mereka saya masih bisa senyum hormat. Itu karena belas kasihan Tuhan membentuk hati saya menerima keadaan mereka. Akhirnya Tuhan memulihkan kami, memulihkan saya dan adik-adik, sehingga saya sama keluarga bapak saya tidak ada jarak lagi. Dulu saya kalau di keluarga bapak saya, udah malas saya. Udah mereka tidak menghormati bapak saya karena istri dan anaknya Kristen. Bapak saya dianggap tidak ada karena keluarga kami bukan orang kaya. Tapi berjalannya waktu, Tuhan memulihkan kami semua, sehingga saat ini mereka ada apa-apa, bapak saya yang menyelesaikannya. Inilah polemik dalam pernikahan beda agama. Yang menikah berdua pun bermasalah, apalagi keluarga besar. Jadi anak-anak remaja dan pemuda, saat engkau memilih pasangan, pikirkan baik-baik.
Tuhan sudah bilang itu pasangan yang sepadan. Jadi kalau saya selalu menasihati anak-anak remaja, yang pertama dan ya syaratnya ada dua, seiman dan sepadan. Seagama itu terkadang bukan seiman. Saat kamu rajin ke gereja, pasanganmu pun harus rajin ke gereja. Saat kamu merasa bahwa kamu Kristen abal-abal, Kristen KTP istilahnya, cari orang yang level imannya di atasmu, yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Firman Tuhan itu makanan dia sehari-hari, sehingga engkau pun diangkat menjadi anak yang menjadi berkat lewat pasanganmu. Saat engkau mulai merasa bahwa umurmu sudah tua ini, wah saya udah kepala 3 nih, wah saya udah kepala 4 ini, sudahlah, siapa yang mau lah, yang penting ada status, nanti mau diterusinnya terus, enggak ya enggak, terserah, yang penting kita sumpelin itu mulut orang-orang, supaya enggak dikit-dikit tanya kapan nikah. Saya pun merasa risih kalau ditanyai kapan nikah. Kadang saya kan pengen balik lagi ya sama orang itu, kapan meninggal gitu kan, tapi kita nggak boleh julid. Inilah permasalahan yang dihadapi kaum remaja, pemuda, atau yang sudah dewasa tetapi sudah berumur tapi belum menikah. Setiap ketemu keluarga harus menikah, kapan nikah, mana dong pasangannya, gini-gini. Dari senyum sampai sinis kita kan ngadepin mereka. Tapi inilah dunia merasa bahwa semua orang wajib menikah. Padahal Alkitab bilang, Matius 19 juga bilang kalau ada orang yang memilih tidak menikah karena Tuhan, ada yang memang lahir dia tidak bisa menikah. Jadi ada beberapa orang yang mengambil keputusan, saya tidak siap bermitra dengan orang lain, saya siap dengan diri saya sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu, kita harus buktikan walaupun sendiri, walaupun single, tapi berproduktif. Jangan sampai udah single, repotin orang, jadi troublemaker. Bagaimana hidup singlemu menjadi berkat bagi orang lain? Saya kembali lagi, kehidupan pernikahan diawali dari pasangan. Jadi cari pasanganmu yang seiman. Seiman itu kalau tingkat levelnya tuh sama kamu atau lebih. Jadi cari anak-anak Tuhan, cari orang yang takut akan Tuhan, cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena orang-orang yang mencintai Tuhan dan firman, orang-orang itulah yang menjadi berkat buat rumah tanggamu. Kalau sudah berumur bagaimana? Ya sudah, hidupilah kehidupan singlemu, warnailah kehidupan singlemu dengan prestasi, dengan kerja keras, dengan kehidupan yang produktif, sehingga orang-orang melihat hidupmu diberkati. Jangan sebaliknya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berumur tapi belum juga menerima jodohnya? Saya menikah umur 34 tahun, kurang 10 hari mau ke 35. Selama hidup saya menanti jawaban Tuhan. Saya merasa mengakui di hadapan Tuhan, saya tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Saya membutuhkan penolong yang sejodoh sehingga saya bisa berbagi suka dan duka. Saya ingin mempunyai keluarga, saya ingin memiliki anak, dan saya ingin mengurus suami dan rumah tangga. Saya mengatakan itu sama Tuhan, tapi dari tahun ke tahun kok belum dapat juga. Saat saya mulai rasa gelisah, itu sebenarnya iblis sudah mulai mengucap. Saya bertemu 1-2 orang, akhirnya tidak bisa. Jadi dari situ saya bilang, oh ya saya tunggu. Beberapa orang jodohin saya, tapi saya merasa bahwa belum lah. Akhirnya saya menghidupi masa single saya dengan pelayanan, dengan mulai berteman dengan banyak orang, mulai memperbaiki diri, mulai membaca buku, mulai bekerja produktif. Dan saat saya bertemu dengan suami saya sekarang, saya sudah siap dalam pernikahan. Dan dia juga sudah siap dalam pernikahan. Dan saat kami mengarungi rumah tangga ini sudah 5 tahun ini, bukan berarti enak, bukan berarti tidak ada masalah, ada. Tetapi untuk berpikiran untuk berpisah, berpikiran untuk mengabaikan janji pernikahan itu tidak ada. Karena kami merasa bahwa apa yang kami mulai dari Tuhan, kami akan berjuang bersama Tuhan. Makanya kalau ada teman-teman yang merayakan hari jadi pernikahan, saya selalu mengucapkan tetap berjuang dalam komitmen pernikahan. Karena komitmen pernikahan itu mudah untuk diucapkan, susah dan sulit untuk dijalankan.
Bukan hanya manisnya di depan di altar, bahwa saya menerima engkau apa adanya dalam suka dan duka, dalam miskin dan kaya, dalam kelimpahan dan kekurangan. Saya akan bersamamu sampai Tuhan memisahkan. Itu ngucapinnya gampang, tapi ngelakuinnya, menjalankan yang ngelakon ini, rasanya pahit-pahit sedep. Bukan berarti Anda semua yang belum menikah jangan jadi takut ya, enggak. Jadi janji pernikahan itu bukan hanya di depan pendeta, bukan di depan orang tua dan jemaat, tapi yang berat adalah kita bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi saat kau memilih pasanganmu, dipikir baik-baik, didoakan sungguh-sungguh. Saat kau pacaran mulai menghadapi permasalahan, tanya sama Tuhan. Saya ingin jujur sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum bertemu suami saya ketemu sama satu orang ini, dan saya merasa bahwa wah ini sudah saatnya, gitu kan? Saya akan ini. Tetap berjalannya pacaran, kok ada yang aneh, kok merasa tidak damai sejahtera, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Artinya saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan dengan hubungan ini, Tuhan berkati kami lancarkan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong putuskan hari ini sehingga kami berpisah dengan baik-baik. Akhirnya Tuhan menjawab saya, dan hubungan kami bisa dan bertemu dengan suami saya sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai jalankan pernikahan dengan memilih pasangan yang tepat. Karena pasangan yang tidak tepat, apalagi tidak seiman, itu sumber permasalahan keluarga. Kita akan kembali ke nomor 22. Menjadi orang tua tunggal adalah salah satu yang dibahas di buku murid kita. Itu menjadi sumber permasalahan juga di dalam keluarga, baik keluarga Kristen atau keluarga umum lainnya. Single parent itu disebabkan dengan banyak hal. Misalnya salah satunya karena perceraian. Jadi salah satu orang tua menjadi pengurus rumah tangga, menjadi double fungsinya. Kalau dia bercerai dan anak-anak ikut mamanya, jadi mamanya berubah menjadi ayah juga dan bahkan tulang punggung. Atau kalau papahnya, ya berarti papahnya juga berubah dari cuma menjadi kepala keluarga, dia berubah juga menjadi seorang mama. Ada juga yang disebabkan karena perpisahan secara alami, misalnya meninggal gitu kan. Kalau meninggal memang otomatis salah satu menjadi single parent. Ada juga yang menjadi single parent karena masalah persinahan, karena hamil di luar nikah, jadinya dia otomatis menjadi single parent untuk anaknya. Hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat opini masyarakat di luar ini sangat kebanyakan negatif terhadap beberapa orang yang mengambil peranan sebagai single parent, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang kebanyakannya perempuan ya, karena kalau lihat janda saja di pikirannya jadi wah janda kembang ini gitu kan, aduh jablay ini gitu kan, omongannya sudah nggak benar gitu. Padahal tidak semua janda di luar sana yang masih muda janda itu jadi binal atau menjadi nakal. Mereka terkadang dilihat orang seperti itu, tapi sebenarnya mereka berjuang untuk anak-anak mereka. Mereka juga hidup benar kok. Bukan berarti seorang janda tidak bisa bersenang-senang saat dia memakai baju bagus, memakai make up dan segala macam. Itu haknya mereka karena mereka pun layak untuk happy. Atau mereka seperti orang India yang selalu pakai baju putih karena janda, atau harus pakai baju ungu kayak saya ini. Ya enggak. Seorang janda juga berhak untuk bahagia, membahagiakan dirinya sendiri. Dia wanita-wanita yang harus kuat untuk anak-anak mereka, dan mereka berjuang untuk anak-anaknya. Saya mempunyai sahabat seorang janda, 7 tahun dia ditinggal suaminya. Dia sangat bekerja keras untuk anaknya. Dan saat dia menikah lagi dengan seorang pemuda yang belum pernah menikah, memang menimbulkan beberapa masalah, dan ini yang membuat dia berdoa kencang sama Tuhan. Tuhan, ini apa jodohku apa bukan? Dan akhirnya karena dia bercerai mati, istilahnya suaminya meninggal. Waktu anaknya 7 tahun dia menikah lagi, dan akhirnya sekarang pun keluarga mereka bahagia, keluarga mereka pun diberkati. Jadi menjadi single parent itu tergantung sudut pandangnya lewat mana ini, sudut pandang positif apa negatif.
Nah, memang harus diakui bahwa menjadi single parent itu bukan hal yang mudah. Yang menjadi suami istri utuh saja permasalahan begitu banyak. Bagaimana yang single parent mengajari anak-anak menjadi kuat walaupun ini tidak seimbang. Keluarga yang tidak seimbang. Jadi selalu ditekankan bahwa fungsi ayah itu penting. Tetapi kalau ayah tidak berfungsi, harus bagaimana? Harus menghidupkan sosok pria yang sempurna dalam keluarga kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Diajarkan firman Tuhan yang lebih kuat kepada anak-anak, ditempatkan anak-anak di tempat yang apa? Yang positif, dan selalu jujur dalam setiap keadaan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi single parent, mungkin hal ini enak diomongkan. Memang saya akui bahwa ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Single parent ini memang menjadi hal yang sangat tertantang untuk menghadapi anak-anak yang mulai bertumbuh besar. Mereka butuh perhatian yang lebih, mulai menginjak remaja dan mulai banyak bertanya. Saat mereka melihat atau mengetahui bahwa orang tuanya menjadi single parent karena sesuatu hal yang buruk, mereka pun harus siap. Dan sebelum itu terjadi, Bapak Ibu harus mempersiapkan mereka dengan firman, dengan lingkungan yang positif, dengan kasih sayang yang melimpah, pembuktian diri bahwa Bapak Ibu menjadi single parent adalah Bapak Ibu yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang kuat, yang tunduk sama Tuhan. Sehingga saat anak-anak tahu sejarah atau mengetahui kebenaran sesungguhnya Bapak Ibu menjadi single parent karena apa, misalnya itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik, anak-anak pun akan siap. Saya tahu bahwa mental anak-anak itu akan sangat rapuh kalau mengetahui hal kebenaran. Tetapi kalau kita mempersiapkan anak itu dari kecil, dari awal, dengan firman Tuhan, dengan kasih sayang, dengan pembuktian hari lepas hari Anda berjuang untuk anak-anak, sehingga mereka pun hormat dan tunduk pada perintah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka waktu tahu kebenaran juga, mereka pasti akan memahaminya, walaupun tidak langsung instan. Jadi untuk para single parent, semangat, hidup kudus di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, harus bertaraf, hidup kudus, hidup benar. Tujuan hidup Anda adalah firman Tuhan, membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan, dan mencari kebenaran dalam berkat rumah tangga yang Anda jalani saat ini. Entah Anda sekarang statusnya memang janda atau memang statusnya memang single parent karena terjadi satu hal yang sehingga Anda mempunyai anak tanpa hubungan pernikahan, adanya dalam pernikahan. Anda harus kuat, Anda harus tunduk sama Tuhan, sehingga anak-anak Anda pun adalah anak-anak yang penuh berkat. Jangan udah jadi single parent karena permasalahan keluarga Anda melakukan dosa. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Beri contoh kepada anak-anak. Katakan, jangan sampai engkau seperti ibu, jangan sampai engkau seperti bapak. Kamu harus jauh lebih baik, masa depanmu harus benar. Nah, untuk mengatakan hal itu adalah hal yang mudah. Tetapi hal yang akan menancap di hati anak-anak adalah saat melihat orang tuanya bekerja keras, kepala jadi kaki, kaki untuk kepala untuk anak-anak istilahnya. Mereka akan melihat bahwa mamaku tangguh, papaku tangguh. Saat kebenaran itu diungkapkan, mereka pun akan salut punya orang tua yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Jadi, biarkanlah orang berbicara sekelilingmu tentang hubunganmu, tentang status anakmu. Biarkan saja. Lanjutkan hidupmu bersama Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati dan memuliakan hidupmu. Kesalahan sudah pernah dibuat dan jangan diulang lagi. Mulailah hidup benar di hadapan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, tunduk taat pada Tuhan. Buktikan sekelilingmu bahwa engkau single parent yang bukan ecek-ecek, tapi single parent yang punya kualitas dan kuantitas. Semangat, karena saya juga mengenal beberapa single parent yang tangguh. Mereka luar biasa untuk anak-anak mereka, dan mereka punya anak-anak yang luar biasa juga. Kita mulai pelajaran yang ketiga. Permasalahan yang ketiga yang sering dihadapi orang tua di dalam permasalahan keluarga adalah persoalan ekonomi. Ini permasalahan yang rumit ya, tetapi inilah yang terjadi biasanya yang menimbulkan banyak perdebatan.
Ekonomi ini adalah hal yang apa? Yang sering dihadapi oleh keluarga, dan permasalahan uang ini selalu menjadi akar dari keributan. Jadi banyak sekali perceraian yang terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di luar sana pun terjadi karena masalah ekonomi. Apalagi di masa pandemi ini, pengadilan negeri atau KUA juga menghadapi permasalahan yang banyak sekali, melaporkan begitu banyak perceraian terjadi karena selalu permasalahan adalah bukan hanya karena perbedaan prinsip, tetapi permasalahan ekonomi itu menjadi utama. Ada laki-laki yang tidak bekerja sehingga istrinya merasa bahwa suaminya tidak bertanggung jawab, ataupun suaminya bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi keluarga sehingga istrinya merasa bahwa suaminya tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat di firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan bahwa akar kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita boleh nggak suka uang? Bolehkah kita cinta uang? Kita harus sadari bahwa uang itu memang bukan segala-galanya ya. Tapi segala-galanya itu butuh uang. Mau kencing di toilet bayar. Parkir motor sebentar bayar gitu kan. Kita mau ke mana kita bayar gitu kan. Mau jalan kaki naik angkot pun bayar. Mau bernafas sekarang orang-orang yang COVID itu, kasihan mereka yang butuhkan oksigen, bukan oksigen itu free tapi oksigen itu bayar gitu kan. Beli obat bayar, terus mau makan minum bayar, sekolah mahal bayar juga, untuk dapatkan sesuatu bayar. Sekarang apa-apa butuh uang. Jadi kalau tanpa uang ya saya nggak mau loh. Ada istilah yang gokil juga kan mengatakan ada uang bapak abang sayang gitu kan, abang disayang, nggak ada uang ya abang ditendang. Nah inilah makanya permasalahan keluarga itu timbul karena uang itu menjadi sumber kebahagiaan, bukan untuk apa ya. Jadi uang itu bukan buat sarana untuk menciptakan menciptakan kelancaran dalam rumah tangga, misalnya untuk beli token listrik, beli beras segala macam. Tapi uang itu menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau ada selembar warna ungu gitu kan, 10 ribuan udah asam lambung naik gitu kan. Pikiran udah aduh sini pakai tensoplas udah pusing gitu kan. Tapi kalau di dalam dompet itu isinya Soekarno Hatta gitu kan, warna merah, rasanya nyamannya gitu kan. Tapi kalau istilahnya isinya cuma warnanya ungu 10 ribuan, waduh, rasanya udah panas dingin gitu kan. Makanya Alkitab mengatakan bahwa kalau ada makanan dan minuman cukup. Belajar kata cukup dalam keluarga. Ajari anak-anak juga untuk belajar cukup. Terkadang kalau anak-anak lihat dalam sekolahan, saya melihat mama-mama yang punya anak gitu kan. Kalau temen yang punya apa, anak-anak udah mulai, oh pengen itu, mama pengen itu gitu kan. Pengen sama temennya gitu, pengen gini. Nah, itu nanti dihadapi juga untuk semua orang tua. Nah, ajari anakmu untuk mengatakan kata cukup. Walaupun sebenarnya Anda mampu. Walaupun untuk beli itu 10 sekaligus pun mampu. Tapi ajari untuk anak-anak berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga mereka dari kecil belajar untuk tidak cinta uang. Atau gampang untuk merengek minta uang. Ini agak susah buat anak-anak balita kayak anak saya gitu. Kalau udah di Indomaret, di Alfa udah rengek minta permen. Sebenarnya belinya cuma satu itu. Tapi untuk ngajarin dia ini nggak baik itu memang susah. Apalagi ada anak-anak yang sukanya jajan, kesini jajan, ke situ jajan, orang lewat jajan, aduh jajan. Ini mulai harus dididik. Karena apa? Dari kecil kalau mereka sudah konsumtif, nanti dia besar pun akan terbiasa. Halo para mama-mama yang suka sekali dengan sel-sel yang ada di marketplace, yang hurufnya S warna orange atau yang T warna hijau gitu kan. Kalau udah sel waktu Indonesia belanja atau tanggal 7 bulan 7 gitu kan, yang tanggal-tanggal cantik itu udah mulai sel, udah gatel tangan gitu. Mulai prioritaskan kehidupanmu. Apa yang harus dibelanjakan, apa yang tidak dibelanjakan. Ekonomi ini permasalahan memang sangat pelik. Saat Anda sudah mulai berbagi dalam segalanya, suami istri mulailah belajar
untuk jujur dalam keuangan. Mulai berkata, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak dilakukan. Mulai belajar untuk cukup dalam keluarga. Kalau di Alkitab mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap ketamakan dan pemborosan. Jangan terjerat materialistis dan konsumerisme. Jangan mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Dan jangan membelanjakan uang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kemarin saya lihat ya di TV ada satu brand ayam goreng ya. Itu karena mereka bekerja sama dengan salah satu artis Korea, begitu banyaknya permasalahan yang terjadi. Jadi orang-orang itu sangat mengejar brand itu, sehingga tukang-tukang ojol itu pun sampai mengantri berjam-jam hanya untuk beli itu. Jadi saya nanya, rasanya itu gimana? Oh, ternyata bukan makanannya yang mereka kejar, tapi karena bungkusnya, packagingnya yang bagus dan itu sangat langka. Saya ingin mengatakan bahwa anak-anak remaja yang mengejar seperti itu memang wajar, karena apa? Lingkungan mereka pun mengatakan, wah ini muncul, ini bagus, ini gini-gini. Akhirnya mereka mulai teracuni untuk itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam keluarga ada permasalahan ekonomi, mulailah berbicara dengan jujur pada anak-anak pun. Misalnya papa dan mama lagi kesulitan uang, kalian harus berhemat. Katakan itu, gak apa-apa. Dan anak-anak pun harus mulai belajar menerima keadaan orang tuanya. Atau mulai mengatur keuangan lebih ketat lagi karena ini masa pandemi. Karena memiliki keluarga bahagia dan sejahtera, itu bukan berarti Anda punya uangnya banyak. Tapi memiliki keluarga bahagia dan sejahtera adalah dimulai dengan mempunyai damai sejahtera dalam kecukupan. Entah dalam kekurangan uang atau kelebihan uang, Anda sudah merasa cukup dan damai sejahtera. Anda lihat orang-orang yang punya uang, yang rumahnya besar-besar, bahkan mereka nggak bisa tidur. Tapi ada juga orang, saya lihat di pinggir jalan, tidurnya nyenyak sekali. Orang yang tidur adalah orang yang bisa tidur adalah orang yang memiliki berkat yang melimpah. Banyak orang yang harus minum obat tidur sehingga bisa tidur. Tetapi orang-orang yang bisa tidur, aduh, itu orang yang punya berkat. Jadi jangan fokus pada uangnya, tapi fokus pada berkat yang lain. Permasalahan selanjutnya adalah KDRT yang keempat ini. Saya sangat sangat memandang rendah laki-laki yang berani memukul perempuan dalam kemarahannya. Saya nggak pernah lihat mama saya, papa saya pukul-pukulan, tampar-tamparan itu nggak pernah. Karena mungkin mereka menjaga itu di depan kami. Jadi waktu saya menikah, saya bilang sama suami saya nggak suka pria yang kasar, pukul pakai tangan. Sekali kamu mukul saya, berarti sehari itu juga kita selesai. Dan berjalannya waktu, kami 5 tahun ini dia nggak pernah kasar sama saya seperti itu. Karena kalau dia kasar dari awal, saya nggak mungkin lah menikah dengan dia. Saya pernah melihat tetangga saya ini pukul-pukulan. Jadi di lantai 2 itu, tetangga saya yang perempuan itu ditendang sama suami sampai guling ke bawah. Saya jeritnya luar biasa, karena saya kaget, suami saya langsung lari, dan tetangga saya juga lari yang laki-laki. Jadi berdua sama suami saya megangin lakinya. Jadi lakinya tuh sampai emosinya mau injek-injek istrinya. Hanya karena apa? Hanya karena istrinya itu harus keluar ketemu temannya perempuan karena ada yang dibicarakan dalam arisan, suaminya nggak ngizinin. Istrinya jengkel, dia pergi nyelonong aja. Cuma masalah seperti itu sampai pukul-pukulan. Itu terjadi setiap hari, KDRT itu tiap hari. Saya sampai bilang sama istrinya, kamu digituin kok ya diem. Lah mau gimana, mau tak tantang juga, dia tambah marah gitu kan. Anaknya jerit-jerit segala macam. Jadi rumah tangga itu isinya KDRT aja. Bertahun-tahun lewat, saya bertentangan sama dia. Akhirnya apa? Rumah tangga ini selesai. Terlilit hutang. Orang yang nagih hutang itu datang kiri kanan datang. Dan keluarga ini pun akhirnya terpecah. Tidak jelas harus bagaimana, untuk hidup saja mereka susah. Makanya Alkitab selalu mengingatkan. Saya ingin ingatkan untuk Anda semua, kaum pria. 1 Petrus 3 ayat yang 7.
1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Jadi kepada suami, kalau Anda suka mukulin istri, suka nyakiti anak-anak, dan usahamu seret, usahamu tidak diberkati, itu bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Karena saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, begitu banyak hal terjadi itu dalam pelayanan saya. Saya lihat suami-suami yang suka sekali mukulin istri dan anak-anaknya, itu usahanya seret, usahanya tidak diberkati. Mereka luntang-luntung gak jelas, semakin hari terlilit hutang dan judi. Kalau Anda pengen mukul, carilah teman yang seimbang, seukuran dengan Anda. Kalau Anda laki-laki, cari laki-laki. Jangan cuma mukulin perempuan. Oh, saya jadi emosi ya. Karena saya nggak suka lihat laki-laki suka mukulin perempuan. Dan bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan KDRT juga ada? Ada. Perempuan yang suka gitu juga ada. Tapi kebanyakan memang kaum pria yang tidak takut sama Tuhan, yang emosinya meledak-ledak, sehingga suka sekali memukul, menyakiti orang terdekatnya, sehingga menimbulkan kepahitan hati istrinya, menimbulkan kepahitan hati anak-anaknya. Dulu waktu di Kelaten saya pernah melayani satu ibu. Saya dengar dia sakit, saya datang. Dia nggak mau keluar. Saya sadar ini ada permasalahan. Akhirnya saya kembali ngajak teman saya yang lain, yang suami istri, ayo temenin saya mengunjungi ibu ini. Kalau ada Mbak sama Mas, pasti dia mau keluar. Akhirnya mereka masuk, diketuk pintu, dibuka, ternyata Mas dan Mbak ini gitu loh. Masuk, dia nggak lihat ada saya juga ikut masuk, dia kaget. Saya lihat muka lebam di sini. Di sini juga kayak ada bekas darah. Jadi bekas itu dikasih obat luka gitu kan. Saya tanya, ibu kenapa? Saya jatuh dari kamar mandi. Nah suaminya teman saya itu bilang, Bu, kalau jatuh kamar mandi kenapa bisa lebam di mata? Jatuhnya bagaimana? Dia mengarang begitu banyak cerita. Akhirnya saya sadar bahwa ini untuk nutupin. Suaminya di sana juga senyum-senyum saja. Akhirnya saya pergi dari sana. Setelah berdoa saya pergi. Di jalan saya mulai nanya sama suaminya teman saya, kira-kira itu kenapa? Itu masih dipukul. Kenapa? Itu suaminya itu suka mukul, Mbak, gitu. Loh, biasanya kelihatannya enggak tuh gini-gini. Oh, itu ibu itu dipukul udah sering. Jadi saya baru tahu itu. Dan setelah itu pukulan itu demi pukulan, sering ibu itu diam. Kenapa? Yang dia pegang adalah komitmen pernikahan di dalam Tuhan. Dia tidak melawan, dia melayani suaminya dengan baik, walaupun suaminya model gitu. Setelah itu bertahun-tahun kemudian suaminya darah tinggi, ditambah sama diabetes, sama kolesterol, sehingga dia tepar di tempat tidur. Dan yang merawat adalah istrinya. Dari dia nyebokin, buang istilahnya kotorannya, mandiinnya, makaninnya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga itu pun dia. Ibu ini membuktikan sampai akhir hidup si bapak ini bahwa dia ada di sampingnya. Di akhir hidupnya Pak Pendeta itu datang dan mulai melayani pelayanan kesembuhan istilahnya gitu. Datang dan Pak Pendeta saya bilang ini, coba mulai mengampuni. Akhirnya dia minta ampun sama istrinya pun nangisnya. Dan setelah suaminya minta ampun, istrinya bilang, sebenarnya tulang rahang saya ini sudah bergeser karena kamu pukuli. Tangan saya ini sudah tidak berasa karena sering kamu injek. Waktu saya dengar itu saya nangis. Begitu luar biasanya ibu ini menahan sakit. Akhirnya suaminya minta maaf, terjadi kesembuhan. Sebentar kesembuhannya, akhirnya Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menghadapi KRDRT, saya ingin katakan bahwa jangan pernah diam. Bukan berarti Anda melawan dan mulai berani dengan suami, bukan. Jangan pernah diam, karena tubuh Anda adalah bukan milik Anda sendiri, tapi itu milik Tuhan. Ada laki-laki yang mulai menyakiti hati Anda, mulai cari bantuan dari orang terdekat.
istilahnya ada satu pembicaraan untuk saling membenahi. Ada satu hamba Tuhan yang mulai menengahi sehingga terjadilah pendamaian. Bila ini terus berulang, bapak atau ibu yang menghadapi ini, carilah bantuan. Sekarang di negara kita ada perlindungan ibu dan anak. Jadi datanglah ke lembaga-lembaga itu sehingga Anda mendapatkan satu pencerahan. Kalau memang itu terjadi dan anak-anak mulai kena, mulai ambil tegas tindakan tegas bahwa Anda tidak mau lagi diginikan. Saya tidak akan menyarankan perceraian karena perceraian itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Tapi banyak cara untuk menyelesaikan ini selain perceraian. Jadi bapak-bapak yang suka mukulin istrinya, mukulin anaknya, bertobat supaya berkatmu melimpah. Hai istri-istri, mulai belajar untuk tunduk sama Tuhan. Seperti yang dulu kita belajar di Amsal 31. Ada suaminya suaminya terpandang di pintu gerbang, itu karena istrinya. Anda pun harus seperti itu. Mendorong, mensupport suami sehingga suami menjadi berhasil. Jadi KDRT seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Bila ada anak remaja dan pemuda mengalami KDRT atau pelecehan seksual, mulai belajar untuk bersuara, mulai memberanikan diri terbuka, cari pertolongan-pertolongan yang memang sudah tersedia, baik di gereja, hamba Tuhan, atau lembaga-lembaga negara yang melindungi atau menolong korban-korban KDRT dan pelecehan ini. Jangan pernah diam. Saya ingat waktu saya SMP, saya naik sepeda, saya dipegang dada saya sama orang. Dan orang itu orang yang sama. Saya itu langsung traumanya luar biasa. Saya menutup mulut, saya tidak bercerita. Saya takut sama mama saya, nanti mama saya marah. Padahal sebenarnya enggak. Ketakutan ini, jadi setiap saya naik sepeda tuh dikit-dikit lewat belakang, dikit-dikit belakang. Saat saya lengah, sampai waktu itu berapa nih? 2 atau 3 kali gitu. Stresnya turunnya dari saya SMP sampai SMA. Saya bertemu dengan guru agama saya. Waktu dia bercerita gitu, saya nangis. Dan dia lihat saya nangis. Kenapa? Dia panggil saya ke kantor. Saya bercerita, akhirnya pemulihan. Ternyata setelah saya berbicara, saat saya mulai minta didoakan, beban hati saya itu mulai berkurang, mulai kuat, mulai menerima keadaan dan mulai tidak memikirkan itu lagi. Dan hal-hal seperti inilah yang saya bilang harus berani berbicara, harus berani sharing kepada orang yang tepat supaya terjadi pemulihan. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang permasalahan dan keluarga dari 4 topik ini. Memang banyak permasalahan keluarga yang lain, tetapi yang tadi saya bilang, carilah pasanganmu yang seimbang dan seiman. Jangan pernah main-main dengan pemilihan pasangan, karena itu akan menjadi sumber permasalahan. Yang kedua adalah menjadi single parent. Saat Anda mulai mengambil langkah menuju dosa dan akhirnya berbuahkan satu permasalahan baru dan membuat Anda menjadi single parent, yang sudah ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Tapi mulai hidup baru bersama Tuhan dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Cari kekudusan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Buktikan bahwa kalau Anda menjadi single parent adalah single parent yang berwibawa, single parent yang tidak ecek-ecek, tetapi single parent yang tangguh untuk anak-anak. Yang ketiga adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu jangan jadi permasalahan besar. Uang itu jangan menjadi sumber kebahagiaan. Tapi lah sama-sama berdua cari uang, sama-sama berdua berpikir untuk mensejahterakan keluarga, bukan hanya sumbernya dari uang, tapi bisa dengan cara lain. Mengucap syukur, merasa diri cukup, mengajari anak-anak untuk hidup benar dalam soal keuangan, itu pun bisa menjadi solusi. Yang ketiga tadi adalah tentang KDRT, kekerasan, pelecehan seksual. Ini akan menjadi salah satu sumber permasalahan keluarga. Mulai berani berbicara, mulai cari pertolongan, mulai berdoa dengan Tuhan, mulai minta pertolongan Tuhan, mulai berani berjalan kepada hamba Tuhan, bercerita dengan orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa menolong. Ada lembaga-lembaga yang sudah disediakan negara, bicaralah kepada mereka, minta pertolongan mereka. Jangan hanya diam, apalagi sudah anak-anak kena, jangan pernah diam. Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak
Satu hal sebenarnya rangkumannya adalah begini. Setiap permasalahan keluarga pasti ada solusinya. Perceraian itu bukan solusi. Perceraian itu bukan solusi. Tapi perceraian itu adalah permasalahan baru yang Anda ciptakan kalau Anda mulai mengambil satu langkah ini. Jadi berdoalah pada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Datangi hamba-hamba Tuhan. Datangi lembaga-lembaga yang bisa menolong Anda. Karena keluarga ini adalah sumbernya berkat. Iblis itu tahu kalau keluarga ini hancur, berkat Tuhan itu juga akan mulai tidak turun akan keluarga. Generasi demi generasi pun akan teracuni oleh dosa, diracuni oleh sakit hati, kepahitan hati. Jadi mulai hari ini, berjuanglah untuk keluargamu masing-masing. Anak remaja dan pemuda, mulai perhatikan masalah keluargamu. Jangan hanya cuek atau bodoh amat. Mulai respect sama papa mamamu. Mulai mengambil bagian dalam keluarga. Jangan sudah bekerja hanya memikirkan diri sendiri. Cobalah berbagi beban keluarga karena udah bekerja. Atau yang lainnya juga permasalahan ekonomi. Mulailah mengambil kesempatan. Sekarang kita jualan juga bisa kok lewat handphone. Jadi kuota itu jangan hanya untuk pasang status, hanya cuma untuk joget-joget TikTok. Coba belajar untuk jualan. Jualan hal yang sederhana. Pasang status, ready ini, nasi kucing atau nasi uduk. Sedikit aja. Coba lihat responnya. Nanti enak loh kalau punya penghasilan sendiri. Mulai dari remaja, pemuda, mulailah berjualan. Saya lihat beberapa anak remaja yang di gereja sudah mulai jualan. Bahkan di marketplace juga sudah mulai jualan. Dan itu langkah yang hebat. Jangan mulai malu mencoba. Jangan malu karena malu nunjukin jualan atau gengsi. Jangan. Malulah kalau kamu jadi pengemis. Suka ngemis, suka minta-minta atau malah ngerepotin keluarga. Itu yang buat malu. Tetapi mulai berjuang untuk keluarga. Saya sadari bahwa akhir-akhir ini kehidupan kita susah karena pandemi. Tapi jangan pernah putus asa. Mulai berjuang bersama Tuhan. Semangat! Bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kasih setiamu sehingga kami belajar tentang permasalahan keluarga. Banyak hal, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami sehingga kami kuat. Setiap keluarga-keluarga Kristen yang saat ini mau menyaksikan tayangan ini, saat mereka mulai menghadapi permasalahan, hamba-Mu ini Tuhan berdoa, berkati mereka. Setiap permasalahan keluarga mereka selesai dalam nama Yesus. Setiap kepahitan hati hancur dalam nama Yesus. Setiap keluarga-keluarga dimenangkan, dipulihkan, dibuat mereka damai sejahtera. Sehingga mereka mempunyai keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Berkati kami semua sehingga kami kuat di dalam Kau. Di tengah pandemi yang sulit ini, kami mohon Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.